Al-Quran itu petunjuk iman, petunjuk ketakwaan. Untuk mengenal Tuhan yang benar harus melalui Al-Quran. Apa faktanya? Ketika orang tidak memakai Al-Quran untuk menjadi petunjuknya, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk untuk mengenal Tuhan, faktanya sudah 2000 tahun Kristen cakar-cakaran soal Tuhan. Ya, masih cakar-cakaran soal Tuhan. Ada yang Oneness, Triteos, terus Trinitas, ada yang Unitarian. Nah, sementara Anda lihat sendiri, adakah orang Islam yang berdebat masalah ketuhanan? Apakah Tuhannya Trinitas atau Oneness atau Tauhid? Nggak ada di dalam Islam seperti itu. Apapun manhaj dia, ya entah itu NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Jemaah Tabligh, ya nggak ada yang berbantah mengenai oh Tuhan itu begini, nggak ada. Kenapa bisa begitu? Karena petunjuknya Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan. Masalah petunjuk keimanan nggak ada keraguan di dalam Al-Quran. Dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Ya, Al-Quran itu petunjuk untuk keimanan dan ketakwaan. Begitu, Mbak. Boru. Oke, silakan. Boleh ini nggak ya masukan ya? Mohon maaf ya, Hasian Boru Parna. Coba kalau nama Hasiannya tuh namanya ya. Kalau bukan namanya boleh diganti gak? Karena kan gak enak kali kalau laki-laki memanggil Hasian buat ya kan. Sementara Hasian itu artinya sayang. Takutnya nanti jadi framing kan. Ini yang naik agama Kristen ya, yang mau naik agama Kristen. Agama Islam udah banyak di atas ya. Mohon dimengerti ya. Ustaz Sugi Islam, Bang Handi Islam, Bunda Rama Islam, Bang Juma Islam, Natali Islam. Itu udah banyak Islam di atas. Udah paham ya? Itu Kristen baru 3. Jadi mohon dimengerti ya. Jadi boleh ya Mbak Hasian Boru Parna, bisa diganti gak ya namanya itu Hasiannya? Gak enak kalau laki-laki manggilnya lo, kan perempuan gitu. Kalau perempuan kalau saya manggil gak apa-apa, Hasian gitu, ya, gak apa-apa kan? Ya, kalau laki-laki kan, silakan. Ya kan? Tapi nggak semua orang ngerti apa itu Hasian, cuma orang kata aja ngerti. Ya nggak usah bahas nama, ke topik lagi langsung. Aduh. Silakan. Silakan Mbak ditanggapi Pak Dita Sugi tadi menjelaskan itu. Silakan Mbak. Iya. Tapi kan kalau maksudku, kalaupun kami ke gereja kan, tahunya kami, maksudku bukan Yesus yang kami sembahkan, kami hanya berdoa dalam hati. Ya udah kami nyembah Tuhan yang dalam hati kami, kan itu belum tentu juga Yesus. Tapi kenapa kami harus masuk Islam untuk mengenal Tuhan itu? Karena Yesus ini utusan Tuhan yang hanya untuk bangsa Israel saja. Ya, sedangkan Islam ini agama yang untuk seluruh umat manusia. Di mana dalilnya? Di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6, Yesus memanggil 12 murid dan berpesan, janganlah kamu masuk kota orang lain atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Demikian juga diulang dalam Matius 15 ayat 24. Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Nah, kehadiran Yesus, kedatangan Yesus ke dunia hanya untuk bangsa Israel saja. Bahkan ketika ada orang minta tolong, ada perempuan minta tolong, ya, itu sama Yesus disamakan dengan anjing. Matius 15 ayat 22 sampai ayat 27 itu dibaca itu. Apa kata Yesus? Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Ya, jadi ajaran Yesus itu hanya untuk bangsa Israel saja. Domba adalah bangsa Israel, anjing adalah bangsa Goyim, bangsa di luar Israel. Jadi kalau untuk saat ini ya, untuk bisa mengenal Tuhan hanya bisa melalui Islam saja. Anda tadi mengatakan bahwa Anda tidak menyembah Yesus. Ini Kristen model baru apa lagi ini? Sementara yang saya tahu, Kristen dengan bangga mengatakan Yesus itu sang pencipta. Nah, ini Kristen model apa lagi ini? Nah, inilah bukti ya, bahwa ketika orang tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk untuk mengenal Tuhan yang benar, ya ini
Akhirnya masing-masing orang itu berpendapat, aku pokoknya begini, aku pokoknya begini. Nah, kalau di Islam kan tidak. Ya, harus ada patokan yang jelas dari kitab sucinya. Semua orang Islam pasti setuju dengan Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Ya. Allahu somad. Allah itu tempat bergantung segala makhluk, bukan yang digantung oleh makhluknya. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Semua orang Islam setuju dengan itu. Gitu ya. Nah, Kristen ini Anda baru membuktikan loh. Ketika Anda tidak bertuhan menurut Al-Quran, pasti berasumsi masing-masing. Sehingga banyak cabang dari kekristenan itu, konsep ketuhanannya itu warna-warni, nano-nano dia. Manis asam asin, campur-campur, nggak karu-karuan begitu. Oke, silakan Baru Parna tanggapin. Iya, kan menurutku Yesus bilang kan dia utusan. Sebenarnya kami nggak menyembah dia, tapi kami menghargai, mengikuti ajaran dia. Kalau memang dia itu utusan seperti itu. Ya, sekarang itu kalau kita benar-benar cinta Yesus, itu hanya di Islam. Seperti contoh Mbak Natali ini. Mbak Natali ini seorang mu'alaf. Saya boleh tanya kepada Mbak Natali, Mbak Natali, ketika Anda menjadi Muslim, apakah Anda meninggalkan Yesus atau Anda jadi benci Yesus? Mbak Natali, monggo dijawab. Sepertinya Atau Natali Bunda lagi. Hesti, Bunda Hesti juga mu'alaf. Itu Mbak Natali mau jawab kayaknya. Silakan Mbak Natali. Kayaknya nggak standby. Natali nggak standby, Ustaz. Dan B kayaknya. Tadi saya lihat klip begitu. Natali nggak standby. Oke. Ya udah, Ya. Mbak Hesti. Oke. Seorang mu'alaf juga. Ini ya, tadi Baru Parna tadi kamu mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Ya, gak usah munafik. Di gereja kita selalu dikatakan sembahlah Yesus, Yesus Tuhan kita, haleluya. Itu gak usah munafik. Pendeta mengatakan begitu, dan saya juga mengatakan begitu kepada orang-orang yang mau belajar. Nah itu, gak usah munafik. Jadi Yesus itu Tuhan. Ya, bagi Kristen, sembahlah Yesus Tuhan kita. Nah, setelah saya menyadari, setelah saya pelajari Yesus adalah seorang utusan, dari situ saya menyadari bahwa bukan ini agama saya, gitu. Paham di situ ya, Baru Parna, gitu. Tidak ada Kristen. Pertanyaan saya dijawab dong. Nah, Apakah setelah jadi Muslim meninggalkan Yesus, benci Yesus? enggak Enggak. dong, semakin cinta Ustadz, enggak dong. Semakin cinta kepada Yesus dan melakukan. Nah, itu. Halo, boleh menambahkan? Iya. Silakan, silakan. Bentar. Tadi saudara saya siapa namanya itu yang Baru Parna. Oh, Baru Parna Hasian ya. Oh iya, selamat sore saudaraku. Ya mungkin beliau ini pemahamannya belum terlalu dalam, jadi ya belum mengerti gitu tentang banyak-banyak ayat yang sebenarnya dengan begitu jelas mengatakan Yesus itu adalah Sang Pencipta gitu. Dan itu banyak sekali ayatnya. Tapi kalau saya mau sebutkan terlalu banyak ayat juga jadi mubazir. Kita mulai dari Yohanes 1 Satu ayat aja Bang, 3. satu aja Bang. Enggak apa-apa, enggak usah banyak-banyak, satu aja Kita Bang. mulai dari Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini di dalam konteks pembahasan sini adalah Yesus. Dia tidak, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dan dijadikan. Itu baru satu. Nah, mengenai yang tadi saudara saya itu mengatakan bahwa Pak Sugi tadi mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah mengaku bahwa dia itu adalah Allah. Sebenarnya kalau kita cermati di Yohanes 8 ayat 24 itu kan jelas Yesus mengatakan secara langsung. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia. Nah, Dia dalam penekanan di sini adalah aku itu adalah Allah itu sendiri. Kamu akan mati di dalam dosamu. Jadi itu konteksnya tuh dia lagi ngobrol sama ahli-ahli hukum Taurat gitu, yang mencoba mencari-cari kesalahan dia. Dan di situ juga Yesus lagi berbicara tentang bagaimana dia sudah dinubuatkan di kitab Perjanjian Lama dan bla 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 bla. Itu panjang sih ayatnya, mulai dari ayat 1 dan seterusnya. Tetapi intisarinya itu ada di ayat 24. Nah, itu dari saya untuk menambahkan kepada saudara saya itu, semoga bisa mencerahkan. Baik. Silakan ditanggapi saudaraku. Oke, saya tanggapi ya. Jadi Anda mengatakan bahwa Yesus itu Sang Pencipta berdasarkan dari penulis Yohanes. Tapi bagaimana menurut Yesus sendiri?
Di dalam Matius 19 ayat 4, Yesus berkata apa? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Yesus menunjuk oknum lain, bukan dirinya. Ia berkata Ia, ya, Ia yang menciptakan manusia sejak semula. Kemudian Yesus, jangan dilupakan juga dong apa yang dikatakan Yesus. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus mengakui adanya sang pencipta, pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin Yesus itu sang pencipta? Mana yang lebih kuat, pengakuan sang penulis Injil Yohanes atau pengakuan Yesus sendiri? Kalau Yesus sendiri ngaku punya Tuhan, dalam Yohanes 22, 22, kamu menyembah apa yang kamu kenal. Yesus, kami, kata Yesus, menyembah apa yang kami kenal. Yesus nyembah. Kalau memang dia itu Allah sendiri, nggak perlu nyembah. Tapi Yesus faktanya menyembah. Lalu Anda mengutip Yohanes 8:24. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kamu akan mati dalam dosamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan mati dalam dosamu jika kamu tidak percaya akulah dia. Nah, dia di sini kok bisa dilarikan ke Tuhan? Padahal menurut Yesus, untuk bisa mendapatkan surga, itu harus percaya dia sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Maka kata dia di situ merujuk kepada utusan itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi untuk mendapatkan kekal, percaya Yesus sebagai Tuhan. Makanya di situ dikatakan, jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia di situ tidak merujuk kepada Tuhan, tapi merujuk kepada utusan Tuhan. Anda mengatakan Yesus dinubuatkan. Tunjuk kepada saya nubuatan mana yang menubuatkan ada Tuhan datang ke dunia, menjelma menjadi manusia. Nubuatan mana itu? Setahu saya dinubuatkan itu dia sebagai seorang nabi. Contoh Ulangan 18 ayat 18. Ya, ini dipercaya oleh Kristen untuk Yesus. Karena kita sering memperdebatkan ini, ya, ayat ini, mereka percaya ini untuk Yesus. Nah, ini saya pakai untuk Anda. Dalam Ulangan 18 ayat 18, seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka sendiri yang seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Ia akan mengatakan segala sesuatu yang ia dengar daripadaku. Ya. Nah, ini dinubuatkan sebagai seorang nabi. Bahkan kalau kita lihat di dalam Matius 12, Matius 12 ayat 18. Nih, Yesus dinubuatkan sebagai seorang nabi di sini. Lihatlah itu. Nah, supaya genaplah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus dinubuatkan oleh Yesaya sebagai seorang hamba. Tidak ada nabi menubuatkan sebagai seorang Tuhan. Di mana ayatnya seperti itu? Monggo ditanggapi. Ditanggapi bro. Ditanggapi bro. Aduh, Baik. Saya menanggapi. Ini terlalu panjang sih, tapi saya mau menanggapi intisari dari pernyataan Pak Sugi sendiri, mengatakan bahwa di mana ada ayat yang mengatakan Tuhan itu tidak bisa jadi manusia. Wah, mungkin Pak Sugi lupa bahwa terlalu banyak ayat sebenarnya. Perjanjian lama, Bos. Perjanjian lama, Bos. Saya akan merujuk ke situ. Nah, jadi kita bisa belajar dari kisah Ibrahim, di mana di Kejadian 18. Anda nggak nyimak. Oh iya. Anda nggak nyimak. Bentar. Sabar. Anda nggak nyimak apa yang saya katakan. Yang saya katakan, di mana Tuhan menubuatkan Pak Sugi. akan datang sebagai manusia. Bukan cerita Ibrahim. Pak Sugi. Itu lain lagi. Pak Sugi, dari tadi Pak ngomong saya nggak potong. Ya, Anda salah paham, saya meluruskan aja. Iya, nggak apa-apa. Yang saya tanya itu nubuatan yang akan terjadi. Begini, salah paham atau tidak paham itu biar nanti penonton yang menilai, ya kan? Intinya kan saya mau jawab ini. Kalau saudara tadi menaikkan tadi Tapi saudara, nggak bagus juga didengar bang kalau nggak nyambung. oh nggak masalah, nggak masalah saudara. Soalnya yang mendengar kan bukan saudara doang, ada banyak di bawah nih, ada 829 orang.
Jadi mereka akan menilai mana yang benar atau salah gitu. Jadi kayak saudara tadi menekankan bahwa di Alkitab khususnya di Perjanjian Lama tuh nggak pernah ada gitu loh, Allah itu pernah jadi manusia. Bukan itu, saya nggak ngomong itu. Ya kan begini, saya olah-olah Bukan, saya nggak ngomong itu, jangan salah. Nah ini makanya saya salah. Yang saya katakan di dalam Perjanjian Lama tidak ada nubuatan Tuhan akan datang sebagai manusia. Biar saya ngomong Itu dulu, yang saya Pak katakan, Sidik. jadi pelintir Pak Sidik, dong. biar saya ngomong dulu. Pak Sugi, biar saya ngomong Loh, dulu. kamu memelintir kata-kata saya, makanya saya luruskan. Jangan dipelintir kata-kata saya dong. Orang saya masih ada di sini aja dipelintir, bagaimana kalau saya nggak di sini? Shalom Mas. Silakan. Ya, Boleh saya berbicara sebentar? silakan. Jadi gini, Mas Ugi. Jadi itu Suaranya orang bisa Kristen- dibesarin sedikit, Bang. Kecil suaranya. Tes. Masih kecil nggak? Oke, lanjut. Dah. Jadi begini Mas Ugi. Jadi itu kebanyakan orang Kristen itu tidak paham dengan Tritunggal itu tersendiri. Ya. Jadi itu umat Kristen itu banyak yang menanggapi bahwa Tritunggal itu adalah satu Tuhan. Ya. Padahal kan sudah banyaklah penjelasan arti Tritunggal itu sebenarnya seperti apa. Ya kan? Ya kalau mereka paham tentang Tritunggal, nggak mungkin dia berpendapat bahwa Tuhan itu satu. Jadi gini, Bang Jubir sama Kak Hasian, ya kita itu aja lah. Pak Helo ini Kristen ya Pak? Iya, saya Kristen Bang. Ya terusin Pak. Iya. Jadi gini loh, Cabang Bang. Wanes apa cabang Trinitas, Pak? Tritunggal. Oh, Tritunggal. Iya, jadi orang Kristen ini banyak yang tidak tahu, tidak paham apa itu Tritunggal. Jadi kalau kalian orang Kristen tahu yang namanya pengakuan iman rasuli, ya itu udah paham lah apa itu Tritunggal. Ya. Tapi begini Pak, saya Jadi- potong ya. Ini ada Ibu Hasian ini itu tidak, dia Kristen tapi dia tidak menuhankan Yesus gitu loh Pak. Bisa ditanggapi? Jadi begini Bang, kalau orang Kristen itu tahu pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi begini Bang, saya mau menjelaskan. Allah Bapa itu menciptakan Halik itu antariksa ya, menciptakan bulan, matahari, dan bumi serta isinya lah, itu Allah Bapa. Dan sedangkan Yesus Kristus itu ya, kehendak Allah, kehendak Bapa itu diberikan kepada Yesus sepenuhnya ya, dan di dalam Yesus itu ada terkandung Roh Kudus ya. Jadi kalau misalnya begini loh Bang, Yesus itu memberitakan firman dari Tuhan. Dalam arti begini, kalian tahu nggak bumi, langit ciptaan siapa? Bumi, langit dan isinya itu ciptaan siapa? Kalau kalau kehendak Allah tidak diberitahukan, ya apa yang saya ciptakan? Mana mengerti kalian sebagai umat manusia lah, bumi itu diciptakan oleh siapa, matahari itu diciptakan oleh siapa, ya. Makanya kehendak Allah itu Yesus itu diberikanlah semua kehendak Allah, biar Yesus itu memberitakan apa yang diciptakan oleh Allah,
Ya, contohnya lah Mas Sugi menciptakan robot, ya kan? Nah, Mas Sugi punya partner nih. Ya, Ya. bentar Pak ya. Kalau begitu ya Yesus nggak beda dengan nabi-nabi lainnya. Karena Ya, begitu loh, nabi-nabi Bang. lainnya juga memberitakan tentang bahwa yang menciptakan segala yang ada di dunia ini adalah Tuhan. Kalau di Al-Quran misalnya dikatakan huwaladzi khalaqas samawati wal ardo wal samsi wal qamar fi falaki yasbahun. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi siang dan malam. Nah, seperti itu. Ya, Jadi makanya. itu nggak Jadi nggak ada sebenarnya masalah gini loh, sebenarnya, Bang. Bang. Jadi orang Kristen itu belum paham betul, Bang, arti Tritunggal itu apa. Ya. Orang Kristen Jadi yang yang mana? namanya- Saya paham. Jangan pukul rata, Bang. Saya paham. Nah, ini. Di sini di sini dari tadi tidak ada mempermasalahkan soal Tritunggal. Kita lagi membahas tentang siapa sih Yesus itu. Gitu loh. Apakah dia Allah Iya. sang pencipta itu atau enggak gitu. Jadi jangan Bukan. dikaburkan dulu. Jadi gini loh, Bang. Saya mau diskusi sama Bang Sugi dulu. Saudara kan saudara Iya. saudara ini kan saudara saya dalam iman. Saya nggak mau berdebat. Jadi biarkan saya dengan Bang Sugi. Dari tadi itu Bang Sugi membangun narasi dan menggiring opini seolah-olah Yesus tuh ya seperti manusia biasa. Di situ dia ingin menggambarkan bahwa Allah itu nggak pernah mungkin bisa jadi manusia gitu. Itu kesimpulannya di situ dari narasi yang dia bangun dari tadi. Makanya saya bilang untuk kami orang Kristen, Allah mau menjadi manusia itu bukan hal yang baru. Itu pernah terjadi di kejadian 8 ayat 1 sampai 25. Bagaimana dia menampakkan diri di Abraham. Makanya saya menggunakan contoh dari kejadian tadi itu untuk meneguhkan itu, bukan malah mengacobakan topik yang lain, bukan. Tetapi mengenai soal Allah merubah wujud, mengambil wujud yang lain, itu bukan hal yang baru itu dalam Alkitab. Sebab dalam kejadian juga sudah pernah ada. Gitu loh. Makanya ketika Allah datang mengambil wujud manusia, yang nama manusia itu dinamakan Yesus, ya itu buat kami orang Kristen bukan suatu keheranan. Mungkin untuk orang awam ya itu heran karena dia belum mempelajari. Itu dari saya dulu. Izin dulu deh Pak deh, satu doang. Bro, kalau waktu Tuhan menjadi manusia masih ada Tuhan? Yang saya bilang itu kan mengambil wujudnya diambil. Allah itu adalah roh, Bang, tidak bisa dilihat. Enggak, saya Siapapun tanya tidak bisa dulu, Pak. melihat, kecuali Pak, anak izin dulu Pak. Iya. Kan Tuhan menjadi manusia Pak ya, betul nggak? mengambil wujud manusia. Oke. Waktu Tuhan mengambil wujud manusia, apakah Ya. ada Tuhan dalam diri manusia? Saya mau sholat asar dulu Bang Andi, dilanjut. Ya. Wah, Waktu Tuhan mengambil wujud manusia, ya. apakah ada Tuhan dalam diri manusia? Ya ada, Bang. Kenapa? Ada. Ada. Berarti ada Tuhan masuk ke dalam ciptaan. Kenapa enggak, Bang? Ya tinggal iyain aja. Iya. Yes. Oke. Betul. Oke. Waktu ada Tuhan di dalam diri ciptaan, Ya. apakah Tuhan ini masih maha kuasa? Ya Tuhan tetap maha kuasa, brother. Oke, baik. Apa yang dikuasai Tuhan kalau dia ada di dalam ketidakmahakuasaan? What do you mean? I don't understand. Tell me. In Oke, Indonesian. thank you. Repeat again, listen question for you. Oke. Oke. Jadi apakah Tuhan masih bisa maha kuasa kalau dia berada di dalam manusia yang tidak maha kuasa? Masih maha kuasa. Masih maha kuasa. Oke, tunjukkan kemahakuasaan Tuhan waktu berada di dalam diri manusia. Apa saja? Lah kan tadi saya sudah sebutkan Apa Yohanes itu? 8 dan seterusnya tadi. Apa itu, Bang? Tadi kan saya sudah sebutkan di Yohanes 8 dan ayat sekian itu, ayat 1 sampai 15. Poinnya apa, Bang, di sana? Loh, mengenai Yesus itu adalah sang pencipta. Oke, baik. Kalau Dia yang Yesus, menciptakan segala sesuatu. oke. Kalau Yesus adalah sang pencipta, apakah Yesus yang menciptakan jasmaninya sendiri? Ingat, Bang, manusia itu ciptaan, jasmani Yesus itu ciptaan, Bang. Pertanyaannya, apakah Yesus yang menciptakan jasmaninya sendiri? Yes. Oke, thank you. Terus kemudian, Enggak, apakah enggak. Yesus?
Apa? Triggernya apa bang? Kita kayak muter-muter kayak kalkulasi begitu. Enggak, biar jelas gitu loh bang, bahwa argumentasi Anda itu benar gitu loh. Kita uji gitu. Begini brother, kita kan poinnya satu, mau menegaskan siapa tuh Yesus. Iya, ini kan ada. Sabar dulu. Sabar dulu. Tadi saudara Sisugi mengatakan bahwa Yesus itu cuma seorang nabi. Lalu saya bilang Yesus itu bukan hanya seorang nabi. Ya udah, itu kita buktikan sekarang. Nah maka dari itu tadi kan saya sudah sebutkan ayat-ayatnya. Iya, saya bikin nyaman Anda ini gitu loh. Saya bikin nyaman loh ya. No problem, friends. I'm fine. Okay, thank you. I'm fine. Ya, listen to me. Okay. Ya, last question for you. You know? Oke. Dengerin baik-baik. Bahwa kalau Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, ingat ya. Sedangkan di dalam diri Yesus ada yang maha kuasa. Ini kontradiksi antara omongan Yesus dengan yang maha kuasa di dalam diri Yesus. Oh, buat kami nggak kontradiksi. Buat saya pribadi tidak kontradiksi. Oke, silakan diterangkan kalau enggak. Ya karena dalam kepercayaan kami ya ada dua natur di situ, natur kemanusiaan dan natur kealahan. Oke, baik. Jadi natur kemanusiaan tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. That's true. Oke. That's true. It's true for you, for me no. Oh, it's no problem, my friends. Oke, thank you. Listen. It's my mind, you know. Oke, thank you. Dengerin dulu ya. Yeah, kita nggak usah bahasa Inggris. Saya udah lama di Burundi ini, gitu ya. Dengerin baik-baik. Gini ya, bro. Yohanes 5:30 Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, jelas toh? Percaya ya, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Persoalannya adalah di dalam diri Yesus itu ada pencipta yang maha berbuat gitu loh. Yohanes 5 berapa? 30, bro. 30, lanjut. Oke. Nah, bagaimana mungkin ada kontradiksi di dalam satu person? Bagaimana bisa ada kontradiksi antara pernyataan Yesus dengan keadaan Yesus gitu loh? Mohon maaf, saya salah sedikit. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Manusia siapa yang berhak menghakimi orang lain? Itu dia berkata seorang nabi bisa menghakimi. Gitu loh. Baik. Come on, my friend. Thinking about. Oke. Saya ikuti lagi kemanapun Anda pergi. Oke. Iya. Waktu Yesus di muka bumi. Saya menanyakan ayat begini. Saya menanyakan ayat yang saudara sebutkan sendiri. Oke. Jadi, waktu Yesus ada. Saya hanya mengkritisi jawaban dari saudara sendiri. Oke. Waktu Yesus ada di muka bumi, apakah dia hakim? Gimana? Apakah Yesus pernah menjadi hakim? Dia itu hakim yang adil, Bang. Iya, di mana dia pernah menjadi hakim? Lah terus kenapa ente menggunakan ayat ini kalau ente nggak percaya? Anda ini kan tadi kemanapun Anda kemanapun ujungnya ini saya ikuti loh. Makanya tinggal jawab dulu, dengerin dulu, bro. Bang Handi. Gimana sih Anda ini? Anda berargumentasi disuruh memperkuat argumentasinya, Anda sendiri bingung gitu loh. Dengarkan dulu. Di mana Yesus pernah menjadi hakim? Come on, listen to me. You listen for me. No. Dengerin dulu lah pertanyaannya. Once again, listen to me. Oke, please. Bang Handi tadi kan dengan secara dengan begitu gagah perkasa mengatakan bahwa Yohanes 5 ayat 30. Ya kan, sebagai panduan Bang Handi untuk menegaskan kepada saya bahwa Yesus itu bukan siapa-siapa, ya kan? Nah, ketika saya mengkritik ayat itu kok Bang Handi mulai lompat ke arah sana sini. Berarti secara tidak langsung Bang Handi menyertakan ayat, tetapi Bang Handi pun tidak percaya dengan ayat itu. Lalu bagaimana kalau Bang Handi tidak percaya dengan ayat itu, kenapa menyertakan ayat itu? Oke, jadi Anda begini tadi ya, bro. Anda mengatakan bahwa Anda menjawab Yohanes 5:30, jawaban Anda itu adalah Yesus itu hakim yang adil. Kan gitu jawabanAnda. Di situ itu kan itu jawaban Anda. Dengerin dulu gantian. Dengar dulu gantian. Saya lagi yang ngomong, Anda tadi ngomong kok. Ya, ini kan Bang Handi sudah jawab tadi kan saya belum ini belum dulu. Tahan. Belum dulu saya lagi. Jadi begini, Bang Handi, kita diskusikan orang-orang yang berpendidikan, bukan orang-orang yang dari ini makanya saya belum selesai ngomong, bro. Dengerin dulu lah.
Gitu Oke, ya. silakan. Yohanes 5:30 tadi Anda ngomong, Anda menjawabnya dengan endingnya adalah jawabannya Yesus itu hakim yang adil. Kan itu. Nah, saya langsung ambil lagi ekornya, jawaban Anda itu loh. Tolong diperkuat. Di mana Yesus pernah menjadi hakim? Di mana? Silakan. Bingung kan? Bang Hendy mau nanya dong ke Jubir Iman, Bu. Boleh, silakan Bang. Ini Jubir Iman oneless apa Tritunggal ya? Maaf. Jubir ditanya itu. Halo. Ya, Ya ini kalau boleh tahu Jubir Iman ini Tritunggal apa oneless? ini siapa yang nanya nih? Mohon maaf. Aku Hello Olin. Oh, ya. Saya Tritunggal, Bang. Kalau Tritunggal itu nggak kayak gitu, Bang. Itu pemahaman oneless itu, Bang. Yang mana, Bang? Yang mana yang bilang pemahaman Wanes? Saya setiap Bahwa hari Yesus berdebat itu- dengan Saya setiap hari berdebat dengan Pak Ben, dengan Mikael setiap hari. Bagaimana mungkin saya itu Wanes? Ya jadi gini, Bang. Jadi Silakan. pemahaman oneless itu segala sesuatu yang menciptakan langit, bumi, manusia itu Yesus itu tersendiri. Ya. Sedangkan kita Tritunggal mengenal adanya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Jadi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ini berbeda apa namanya? Berbeda karakter, cuman satu tujuan, Bang. Ya. Berarti ada tiga pribadi yang berbeda ya Bang? Iya, ada 3 pribadi yang berbeda tapi satu tujuan, itu Tritunggal. Cuman kalau oneless ya itu segala sesuatunya ya itu ditampilkan Yesus itu tersendiri ya. Sedangkan Abang Jubir Iman kalau tahu pengakuan iman rasuli itu Abang tahu apa arti Tritunggal, Bang. Oke, itu aja, Bang. Maaf, Bang. Kalau Wanes itu Bang, kalau Wanes itu Bapak Yesus itu Bapak adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Jadi Oke, Yesus. Iya, Bang Andi boleh segala lanjut? sesuatunya di itu Bang sama Andi. Yesus, Bang, gitu. Iya. Saudara, tahan dulu. Saya mau lanjut dengan Bang Handi nih. Bang Iya. Handi, Ya. lanjut ya. Tadi kan Bang Handi mengatakan bahwa di mana sih Yesus tuh jadi pernah jadi hakim gitu. Ya di mana? Ya, selalu saya tuh kalau berstatement itu selalu pakai dalil. Ya di mana Jadi Bang? patokan saya dalil. Yohanes Ah. 5 ayat 22, Bapa sendiri tidak menghakimi siapapun. Bapa sendiri tidak menghakimi siapapun. Semua kekuasaan untuk menghakimi sudah diserahkan kepada siapa? Anaknya. Anak itu siapa? Yesus. Oke. So, Tunjukkan satu aktivitas Yesus Yohanes menghakimi. 5 ayat 22. Iya. Saya sudah pakai dalil. Ini dengerin ya. Yesus sudah pakai dalil. Iya dengerin. Mulai dari kecil sampai Bang dia Handi, 12 saya tahun. sudah pakai Dengerin dalil. dulu gantian Saya sudah pakai lah. Kamu kok gak mau dengerin orang sih, Bro? Oke, silakan. Oke lah, Anda pakai itu gitu loh. Saya belum pernah membaca statement Yesus waktu di bumi itu menghakimi gitu loh. Mulai dari 0 tahun sampai 33 tahun setengah. Justru Yesus itu dihakimi. Diputuskan bersalah, kemudian dihukum. Mati terkutuk di tiang salib. Itu data Bang. Jadi dia bukan hakim, tapi dihakimi oleh Romawi dan Yahudi. Itu fakta Bang. Ini mau dibantah lagi, silakan. Oke. Silakan. Sudah. Saya lanjut lagi. Iya. Oke, saya pakai dalil lagi, Bang. Jadi dalil saya itu tidak pernah habis. Catat baik-baik ini. Yohanes 18 ayat 36. Sebagai raja, Yesus mendapat wewenang dari Allah Bapa untuk menjadi hakim atas semua umat manusia. Oke, baik. Di mana? Coba ambil satu tindakan Yesus menjadi hakim dia, Bang. Di mana? Saya pakai dalil dari tadi. Saya tidak mau mengucapkan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Iya, kita cek dia di hakim di mana dia menjadi hakim.
Ya kalau dia sementara di bumi ya dia tidak pernah menjadi hakim. Oke, kalau di bumi enggak. Ngomong Ya. dong dari tadi. Oke. Nah, sekarang kita cek di surga. Santai, Apakah santai, Yesus Bang- di surga Bang yang Andi, menjadi santai, hakim? Bang Andi, santai, Oke. santai. Ngomong dong dari tadi, di bumi itu dia nggak pernah menjadi hakim, justru dia Tar dulu. dihakimi, gitu Tar dulu, ya. Bang Andi, sebelum kita Oke. lanjut diskusi, saya mau nanya adik saya nih. Adik saya ada nggak di sini? Siapa tuh? Siapa? Sidik. Sidik nggak ada, bro. Lagi Waduh, oke. Lanjut. dia lagi ngembala dia. Oke, bos, saya akui kejujurannya Bro Jubir bahwa Yesus di bumi itu nggak pernah menjadi hakim. Justru dia yang dihakimi, betul ya? Betul sekali. Oh, betul sekali. Gitu.